Gue mau nanya satu hal. Beneran nabung nggak lo? Bukan nabung yang lo ceritain ke nyokap, bukan angka di spreadsheet yang belum pernah lo buka lagi, tapi tabungan yang beneran ada di rekening lo sekarang. Kalau jawabannya bikin lo senyum getir, gue punya kabar. Lo nggak males, lo nggak boros, lo cuma kena sesuatu yang namanya soft saving. Dan hampir semua orang umur 25-35 yang kerja di kota kena ini. Gue pernah di fase ini. Setiap awal bulan, gue sisihkan. Nggak banyak, tapi ya sisihkan. Terus tiap akhir bulan, entah kenapa, sisihan itu hilang. Gue nggak ngerasa belanja banyak, tapi duit itu pergi. Dan waktu orang nanya, lo nabung nggak? Gue bilang, iya nabung kok. Tapi gue tahu sendiri, itu bohong. Bukan bohong ke orangnya, bohong ke diri gue sendiri. Nah, terus gue iseng baca-baca. Dan gue nemu sesuatu yang bikin gue ngerasa lega sekaligus sedih. Ternyata dari sekitar 10 orang umur 25-an sampai awal 30-an di Indonesia, cuma 3 yang punya rumah. 3 dari 10. Sisanya, ngontrak, kos atau masih di rumah ortu. Sambil pura-pura santai kalau ada yang nanya. Upah nggak naik-naik, harga properti naik terus. Dan di tengah semua itu, kita diminta untuk disiplin nabung dan punya target finansial. Otak kita baca situasi ini setiap hari, walaupun kita nggak sadar lagi ngitung. Dan otak yang capek ngitung sesuatu yang kayaknya nggak akan pernah kesampaian, lama-lama berhenti ngitung keras-keras. Dia mulai jalan pelan. Nabung tapi tipis-tipis, nggak pakai target besar, nggak ada deadline. Ini yang disebut soft saving. Dan ini bukan kelemahan karakter. Ini respons otomatis otak yang udah terlalu sering kecewa. Ada eksperimen psikologi yang gue suka ceritain ke diri sendiri waktu lagi nyalahin diri sendiri soal uang. Dulu ada peneliti yang masukin anjing ke ruangan. Anjing itu dikasih situasi nggak enak yang nggak bisa dia hindarin. Berulang-ulang. Lama-lama waktu situasinya berubah dan si anjing sebenarnya bisa keluar, dia nggak mau. Dia udah belajar bahwa usaha itu nggak ada gunanya. Jadi dia diem aja. Psikolognya kasih nama buat kondisi ini. Learned helplessness. Belajar untuk menyerah. Gue baca itu dan langsung mikir, ini gue banget soal nabung. Contoh konkretnya, gue sendiri. Bulan lalu gue bilang ke diri sendiri, gue mau nabung 20% dari gaji. Tanggal 1, transfer ke rekening tabungan. Keren banget. Tanggal 3, tagihan ini itu. Tanggal 7, sekali ini aja deh, besok ganti. Tanggal 20, rekening tabungan gue isinya sama kayak sebelum tanggal 1. Dan yang bikin gue ngakak sedih, gue tetap ngerasa udah nabung bulan itu. Padahal gue cuma nabung dalam kepala gue. Dan ternyata gue nggak sendirian. Ada survei yang bikin gue senyum kecut. Hampir separuh anak muda di kota yang sengaja nggak belanja banyak bukan karena mau nabung lebih, tapi karena capek mikirin uang terus. Mereka berhenti bukan karena udah cukup, mereka berhenti karena otak mereka minta istirahat. Dan gue ngerti banget perasaan itu. Lo kerja, lo dapet duit, lo ngitung, tapi kayaknya angkanya nggak pernah cukup buat tujuan yang kelihatan. Jadi otak lo bilang, udah santai aja dulu. Tapi ini bagian yang perlu gue jujur ke diri sendiri juga. Soft saving yang sehat itu beda sama soft saving yang jadi kebiasaan permanen. Karena otak yang udah nyaman jalan pelan, lama-lama mulai nyari alasan buat tetap pelan. Toh harga rumah nggak masuk akal, jadi kopi dulu. Toh gaji nggak naik-naik, jadi self-reward dulu. Toh masa depan nggak pasti, jadi nikmatin sekarang dulu. Satu-satu kalimat itu masuk akal. Tapi kalau gue jumlahkan 12 bulan, itu jawaban kenapa tabungan gue nggak bergerak. Gue nggak mau kasih lo tips nabung. Bukan itu yang gue bisa. Tapi ada satu hal yang gue coba ingetin ke diri sendiri sekarang. Ada bedanya antara nabung pelan karena lo emang lagi banyak kebutuhan, sama nggak nabung karena lo udah nggak percaya hasilnya bakal ada. Yang pertama itu situasi. Yang kedua, itu learned helplessness yang udah nyamar jadi logika. Pertanyaannya bukan berapa tabungan lo sekarang? Pertanyaannya adalah, lo berhenti karena lagi istirahat atau karena udah lupa cara mulai lagi?
Dua hal itu kelihatannya sama dari luar, tapi rasanya beda. Dan cuma lo yang tahu jawabannya. Itu tadi logika bokeh gue. Kita nggak ngerasa boros, tapi duit kita habis. Dan kadang, duitnya nggak habis kemana-mana. Dia cuma nggak pernah ada. Gue Logi, makasih ya udah mau denger celotahan gue.